10 menit aja. Ya, senang sekali kesempatan kali ini. Saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda semua lagi, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini ya. Senang sekali ya teman-teman, di 10 menit saja, tidak terlalu panjang, tontonnya sampai habis ya. Siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya. Dan masih di bulan Maret ya. Ini saya sudah janji selama bulan Maret ini saya membahas tentang misteri salib Kristus gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena kita di akhir bulan kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah ya. Di akhir bulan nanti, jadi seputar topik ini saja ya. Kalau video yang pertama yang lalu di bulan Maret ini saya bahas tentang salib menyelamatkanku teman-teman gitu ya. Saya cerita di sana kenapa sih memang Yesus harus mati di kayu salib teman-teman ya. Jawabannya karena keadilan Allah ditegakkan dan kasih Allah dinyatakan. Makanya Yesus harus mati di kayu salib gitu ya teman-teman ya. Nah, ini masih berlanjut seputar topik ini teman-teman ya. Teman-teman, sebelum saya cerita apa kali ini, saya ingin sebuah cerita ilustrasi gitu ya. Saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi sederhana begini teman-teman ya. Teman-teman, siapa yang suka bikin kue di sini? Adakah ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang suka bikin kue? Adakah ya? Kue apa? Kue tar, kue bolu marmer, oh, enak banget kue bolu marmer ya. Apalagi kue bapak, gitu. Teman-teman suka bikin kue ya. Teman-teman, misalnya seseorang bikin kue nih, gitu ya, bikin sebuah adonan ya, adonan bikin kue. Takarannya satu kue 10 telur, ya, 10 telur ya. Telur satu ceplok bagus, 2 bagus, 3 bagus, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bagus. Telur ke 10 ceplok busuk. Waduh, teman-teman, mixer lagi diputar, kecampur, udah kecampur lagi di mixer, telur ke 10 dimasukin busuk. Apa jadinya teman-teman? Apa jadinya kue itu? Bau, betul. Telur busuk itu baunya menyengat banget, berhari-hari juga nggak hilang kalau nggak didemin gitu ya. Betul, baunya nggak enak banget, betul nggak? Saya pernah cium telur busuk, nggak enak ya baunya. Satu telur busuk merusak semua adonan, betul ya? Apa jadinya itu kue? Merusak semuanya, nggak enak dimakan pula ya. Gak bisa dimakan bahkan mungkin ya, tahu ya. Busuk, siapa yang mau makan telur busuk ya. Teman-teman, sama manusia berpikir dengan caranya sendiri, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri teman-teman. Itulah manusia, dia berpikir dengan cara pikir dia berpikir bisa menyelamatin diri dia sendiri teman-teman ya. Manusia ketika berbuat dosa ya, ada konsekuensi di dalam sebuah dosa, ada penghukuman dalam sebuah dosa, yaitu maut. Ketika manusia berbuat dosa, upah dosa itu maut, terpisah sama Allah selama-lamanya. Manusia memang harus mengalami maut karena dia sudah berbuat dosa. Setiap kita pernah berbuat dosa, betul ya, karena upah dosa itu maut, terpisah sama Allah selama-lamanya. Itulah konsekuensi hukuman dari dosa, karena manusia memberontak berbuat dosa sama Tuhan. Itu konsekuensinya gitu ya. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, makanya dia menggantikan penghukuman kita teman-teman. Manusia dengan cara pikirnya sendiri, dia berpikir bisa menyelamatin dirinya sendiri dengan berbuat baik. 9 perbuatan baik dirusak gara-gara 1 perbuatan jahat gitu ya. 9 perbuatan baik, kayak 9 telur tadi baik semua ya. Tapi ketika 1 telur busuk masuk, 1 perbuatan jahat masuk, mencuri ketimun aja deh misalnya gitu ya, kayak si kancil gitu ya, mencuri ketimun gitu ya. Terus 1 perbuatan jahat saja merusak semuanya. Di mata Allah manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya manusia dengan cara pikirnya, dia berpikir bisa menyelamatin dirinya dengan berbuat baik, walaupun 9 perbuatan baik, gara-gara 1 perbuatan jahat saja itu sudah merusak semuanya. Gak bisa manusia menyelamatkan dirinya sendiri, betul ya. Makanya manusia gak bisa. Akhirnya apa? Allah lah. Keselamatan itu dimulai inisiatifnya datang dari Tuhan, datang dari pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Manusia nggak bisa selamat dari dirinya sendiri. Akhirnya datanglah keselamatan, idenya, keselamatan datang dari pikiran Allah. Bagaimana caranya? Allah yang berinisiatif. Bagaimana bisa menyelamatkan manusia? Dia kirim Yesus, anaknya yang tunggal. Bapa mengirim Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, teman-teman. Ya, itulah pikiran Allah. Bagaimana inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Akhirnya apa? Karena upah dosa maut, manusia harus menanggung hukuman karena dosa. Allah tidak mau itu terjadi karena Allah sayang sama manusia ya. Akhirnya Allah menggantikan penghukuman manusia. Harusnya manusia mengalami maut, tidak dialami maut lagi. Yesuslah yang menggantikan penghukuman itu ketika dia mati di kayu salib. Akhirnya penggantian hukuman itu terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib. Penebusan terjadi. Darah Yesus tertumpah di sana untuk menyelamatkan saya dan Anda. Konsep keselamatan ini lahir dari pikiran Allah, bukan dari manusia. Waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, teman-teman ya. Waktu zaman Adam dan Hawa nih, kita tarik nih, waduh zaman bahala banget gitu ya. Zaman Adam dan Hawa ya, belum ada komputer, belum ada. Ya, belum ada tuh ya. Dulu zaman Adam dan Hawa, manusia pertama kali jatuh buat dosa. Apa yang manusia lakukan? Manusia berpikir, dia buat apa? Dia buat baju dari cawat, dari pakaian tumbuh-tumbuhan.
dari pohon-pohonan, dia pakai cawat untuk menutupi dirinya sendiri. Itu cara pikir manusia. Tapi Tuhan bukan itu kata Tuhan. Bukan. Akhirnya apa? Lahirlah inisiatif Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bikin manusia pakaian dari kulit binatang, teman-teman. Ya, kulit binatang. Kalau kulit binatang mau dipakai, mau bikin baju, dia harus dipotong binatangnya, betul? Harus ada korban yang dipotong, binatang yang harus dipotong, disembeli, darah tertumpah di sana, ya, baru kulitnya diambil, dipakaikan baju, dibuatkan baju, dipakaikan kepada manusia. Itulah inisiatif Tuhan. Inilah pikiran Tuhan. Keselamatan datang lahir dari inisiatifnya Tuhan. Manusia, akhirnya Allah membuat baju dari kulit binatang dipakaikan kepada manusia. Konsep ini sudah dikenal sejak diberitahu sejak zaman Adam dan Hawa. Suatu hari Yesus akan ada seseorang anak Allah, di mana anak manusia itu Yesus Kristus, dia adalah juga anak Allah yang mati di kayu salib, berkorban untuk menjadi penyelamat, juru selamat buat saya dan kita. Ada darah tertumpah di sana sehingga terjadi pengampunan, sehingga terjadi penebusan, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, teman-teman. Konsep ini sudah dijelaskan, teman. Masuk lagi misalnya ke zaman Musa, teman-teman. Darah itu menyelamatkan, menolong kita, teman-teman. Itu bicara pengorbanan Kristus, darah Yesus yang sudah tertumpah di kayu salib, ya. Waktu zaman Musa, teman-teman, waktu bangsa Israel di Mesir, waktu ingin dibawa keluar sama Musa, ya, dipimpin sama Musa untuk keluar dari tanah Mesir, ada tulah, ya, karena bangsa Mesir mengeraskan hatinya. Tulah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, teman-teman. Ada salah satu tulah yang terakhir itu di mana anak sulung, ya, itu akan mati, teman-teman. Yang namanya anak sulung, mau hewan kayak mau manusia kayak, akan mati, ya. Kalau tidak ada darah yang dioleskan di ambang pintu, di pintu depan, di ambang pintunya ada darah. Jadi bangsa Israel diperingati dulu, ya. Tuhan akan mengirimkan tulah ini di mana anak sulung akan mati semua. Tapi kalau ada darah, maka kamu harus potong korban, ya, harus ada hewan yang dipotong, domba misalnya dipotong gitu, darahnya diambil. Dombanya ini juga domba pilihan, domba yang tidak bercacat, ya, tidak bercacat, dan domba jantan dipotong, lalu darahnya diambil dioleskan ke pintu, teman-teman. Dan setiap ada darah yang ada di pintu, ketika Tuhan lewat perkemahan itu, ketika melihat darah itu, ya, Tuhan lewatin. Akhirnya tulah tidak kena rumah itu, teman-teman. Anak sulung mereka selamat karena ada darah di sana. Konsep perjanjian darah ini sudah ada, sudah diperkenalkan sejak zaman Musa, ya. Darah itu menyelamatkan, ya. Kenapa sih darah, teman-teman? Kenapa harus darah, teman-teman? Kalau di imamat dibilang, ya, karena darah itu di dalam darah itu ada nyawa. Disitulah nyawa. Makanya nyawa itu harus dibayar sama nyawa. Yesus memang harus mati, ya. Kita manusia harus binasa, mengalami maut. Yesus harus menggantikan itu. Yesus mesti mensubstitusi. Harus ada darah tertumpah, ada nyawa di sana yang dibayar di sana, sehingga kita mampu diselamatkan, teman-teman. Itu zaman Musa, teman-teman. Masuk lagi zaman Abraham, ya. Kalau kita melihat lagi, Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, ya. Ishak anaknya disuruh dikorbankan. Ini anak yang tunggal dari si Abraham, yaitu si Ishak, harus dikorbankan, ya. Walaupun nggak jadi, akhirnya Tuhan ini dalam proses pengujian iman si Abraham, ya, akhirnya Tuhan mengirimkan domba akhirnya, ya, untuk disembelih, akhirnya nggak jadi gitu, ya, karena Tuhan menguji iman Abraham, ya. Ini juga bicara tentang konsep anak yang tunggal yang harus disembelih, dikorbankan. Ini bicara tentang konsep anak tunggal Bapa, di mana Yesus anak tunggal Allah, dialah anak domba itu yang tidak bercacat, dia tidak berdosa. Makanya kita mampu ditolong sama dia. Makanya darah Yesus mampu menyelamatkan kita. Penebusan itu sudah digambarkan sejak zaman para nabi, sejak zaman manusia pertama kali jatuh dalam dosa, masuk ke zaman nabi-nabi. Darah itu mengiring seluruh perjalanan, bahwa umat manusia kalau mau diselamatkan harus ada darah yang tertumpah, harus ada ada korban yang disembelih. Yesus mati, digenapi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Dia mati di kayu salib, menjadi korban sembelihan itu. Dia anak domba Allah yang darahnya tertumpah untuk mengampuni, menyelamatkan, membebaskanku dari segala belenggu, membebaskanku dari penghukuman harusnya maut, tapi aku diselamatkan, hidup kekal sekarang bersama dengan dia. Di mana dia ada, di situ aku ada nanti, ya. Darah Yesus yang Bapa lihat, yang melihat, oh, aku sudah ditebus, ada darah Yesus hidupku, aku diampuni, aku diperdamaikan. Dulu aku menjadi seterunya Tuhan, tapi sekarang aku diperdamaikan dengan Tuhan. Aku bisa hidup lagi bersekutu dengan Tuhan. Darah Yesus membebaskanku, melepaskanku, menolongku, menyembuhkanku. Teman-teman percaya, dari Yesus mampu menolong Anda. Siapapun Anda yang nonton hari ini, ya, maukah Anda percaya kepada kuasa darah Yesus, salib Kristus mampu menyelamatkan hidup saya dan hidup Anda, ya. Saya ingin berdoa buat Anda, teman-teman. Bapa, terima kasih buat darah-Mu.
mengucap syukur. Selamatkan aku dalam nama Yesus. Amin.